Ini cara ngilangin di sebelah kiri gimana sih? Kok ganggu banget ya? Nggak bisa tak tak ini ya, ini apa namanya, oh ini, oke sip ya. Aduh lahing. Nah ini ya, punya Mas Kelvin ya, beliau ini, apa namanya, lengkap banget ya. Di sini beliau menerangkan apa itu social backers ya, ininya, deskripsinya, kemudian juga pricing-nya, kemudian juga, contoh penggunaannya dalam bentuk screenshot seperti ini ya. Jadi, memudahkan kita untuk melihat ya seperti apa di dalamnya si apa namanya, social backers seperti apa, kemudian Hotsuite ya. Ini Hotsuite lengkap juga beliau juga nulisnya ya, ada fitur free trial-nya, kemudian, harga-harganya ya, seperti itu ya. Bahkan beliau bisa menyimpulkan ya kelebihan kekurangannya seperti apa ya. Nah sini contohnya ya, contoh ketika nanti di Hotsuite itu seperti ini ya. Nah kemudian di Instagram Insight ya. Nah ini yang apa namanya, bawahnya Instagram teman-teman ya. Jadi ketika kita nanti menggunakan Instagram bisnis ya, nanti ada fitur ini untuk kita nanti bisa menganalisis ya sejauh mana, tingkat interaksi dan juga mungkin postingan dan sebagainya ya, atau kita mau dapat sesuatu hal yang baru dari Instagram, wawasan maksudnya di sini ya, sesuatu yang baru di sini adalah wawasan, kita bisa pakai Instagram Insight ya. Ada juga Keyhole di situ ya, ini lumayan nih kita bisa dapat free trial 7 hari di sini ya, walaupun basic-nya lumayan mahal juga ya. Kemudian ada Square Lovin ya, nih bahkan nih kalau kita daftar yang basic ya, itu free seperti itu dan ini termasuk murah ya. Kita bisa nanti di sini, melacak, tingkat, interaksi ya kayak like, followers ya, dan juga interaksi atau apa namanya, sesuatu yang terjadi di dalam profil kita ya. Nah itu, apa namanya, termasuk murah ya, kalau kita mau yang agak istilahnya lengkap fiturnya, itu cuman dari $9,9 per bulan ya. Ada Union Matrix ya, ini juga termasuk lumayan juga nih $49 per bulan ya, sampai $199 per bulan, seperti itu. Tapi ya bagus juga di sini ya, tampilan reporting-nya. Kemudian ada juga Sprout Sosial ya, ini termasuk mahal juga nih $99 ya, tapi termasuk lengkap ini. Bahkan dia ada fitur untuk penjadwalan posting ya di Sprout Sosial. Ada Crowdfire ya, nah di sini, ada gratisnya, ada free-nya kalau teman-teman mau nyoba dan harganya yang plus itu $7,48 per bulan ya. Kemudian ada Icon Square, ini $29 per bulan. Nah nanti seperti ini penampilannya. Seperti itu. Ada Hype Audior ya, ini, $299 per bulan ya, dan ya terima kasih ya. Ya memang teman-teman ya, kemarin Mas saya kasih tugas ini ya, kenapa? Karena gini ya, apa namanya, ternyata di dalam, apa ya, kita ini bermain ini ya, bermain istilahnya nanti sosial media ataupun nanti bermain kalian ini ya, karena digital marketing terutama ya, itu memang kan perlu adanya, nanti itu kita bikin report ya, kita bikin laporan-laporan seperti itu. Nah, tool-tool yang tadi di sini tadi yang kemarin saya kasih tugas, itu memang, apa namanya, digunakan untuk ke depan ya, memudahkan kalian ya, ketika nanti kalian misalnya bekerja di sebuah agensi dan di sana kalian harus membuat sebuah laporan ya, sebuah reporting di situ. Nah, dan dengan tool-tool seperti ini, itu nanti akan memudahkan kalian bikin laporannya, walaupun memang ternyata harganya mahal-mahal. Bahkan kayak Social Backers yang paling bagus ya, ini mahal banget ya, sampai $400 per bulannya ya, seperti itu ya. Memang ya seperti itu ya. Mahal banget, terus gimana dong, Pak? Ya memang apa ya, mungkin tool-tool seperti ini ya memang kita gunakan kalau kita nanti menjadi sebuah agensi yang profesional. Tentunya teman-teman menjadi seorang agensi yang profesional ya atau menjadi sebuah perusahaan, digital agensi ya ternyata memang kita nggak bisa berharga murah teman-teman ya. Dan itu saya alami sendiri ketika kita, kasih harga murah, akhirnya kita nggak bisa invest ya, kita nggak bisa invest tool-tool seperti ini ya. Nah, cuman kalau kita kasih harga mahal, ya memang nanti klien kita ya memang klien-klien yang sifatnya ya memang apa ya, khusus ya teman-teman ya, khusus seperti itu ya. Tapi bagian terbatas ya kita bisa pakai dulu yang kayak free trial seperti ini atau yang murah seperti ini ya. Kayak Hotsuite ini ya, ini udah bagus ya, seperti itu ya. Itu teman-teman semua ya. Dan memang teman-teman ya
dengan tool ini pun ya nanti kita bisa menganalisis nanti, dari sisi nanti akun Instagram kita atau akun sosial media kita kayak YouTube dan sebagainya yang kita miliki misalnya ya, itu bagaimana tingkat interaksinya ya. Karena memang ketika kita menjadi seorang digital marketer, memang tugas kita itu bukan hanya posting-posting saja ya, bukan sekedar posting ya, tapi bagaimana, postingan kita itu bisa mengefek dan akhirnya kita nanti dilihat di grafik itu seperti ini ya, dia naik terus ya, tingkat apa namanya, mungkin followers-nya dan sebagainya ya, dia naik terus seperti ini. Dan inilah yang mudahnya kalau pakai tool ya, kalau nggak pakai tool ya, ya kan kita ngitung sendiri kan, kita, bikin grafis sendiri misalnya. Sebenarnya kita bisa sih teman-teman bikin bikin apa, bikin reporting kayak gini, itu secara manual juga bisa ya. Contohnya, apa namanya, pakai ini, pakai punyanya Hootsuite ya. Hootsuite juga sudah menyediakan semacam kayak, template ya untuk melaporkan perkembangan sosial media ya. Nah, contohnya seperti ini, sesi hari ini saya ini ya, saya presentasikan sebentar. Oke. Nah, oke, udah muncul belum di kalian? Yang muncul apa ini? Tetap Udah, Pak. udah muncul ya? Nah, ini ya. Nah, ini, apa namanya, ini, free ya teman-teman ya, free dari Hootsuite juga ini ya. Nanti seperti ini teman-teman ya, nanti di sini memang, apa namanya, tujuannya ya, itu nanti memang kita melaporkan kepada klien kita, misalnya seperti ini ya, pada tanggal segini sampai segini ya, kita sudah mendapatkan misalnya prestasi gitu kan, follower barunya berapa, berapa kunjungan websitenya ya, berapa tingkat interaksinya ya. Nah ini kan kalau apa namanya, istilahnya apa ya, nanti biar klien kita tuh seneng gitu loh ya. Jadi ketika kita punya layanan misalnya menjadi seorang, digital agency misalnya, digital marketing agency, ya memang harus punya tool-tool seperti ini ya. Kita harus melaporkan kepada mereka tiap akhir bulan misalnya ya, "Pak ini, bulan lalu Pak, ini apa namanya, terjadi penambahan follower di Instagram segini Pak, jumlah kunjungan web segini Pak, tingkat interaksinya segini Pak." Nah seperti itu ya. Nah kemudian data trackingnya kayak gini juga nih ya. Nah, kayak number of post-nya, net followers gain or loss ya, number of likes, post reach misalnya, aduh, ya itu apa namanya, istilahnya memang, mana tadi? Entar, tadi saya kepencet ini ya. Nah, apa namanya, dan nanti kayak gini juga nih Instagram, kayak performansi Instagram kita seperti apa ya. Misalnya di sini, postingan ini misalnya, dari postingan itu menghasilkan berapa berapa apa namanya, followers ya, berapa total likes ya, berapa bio link itu diklik ya, berapa juga, apa namanya, story-nya dilihat ya. Nah ini, apa namanya, perlu kita laporkan pada mereka ya, seperti itu teman-teman semua ya. Jadi kalau nggak pakai tool-tool kayak tadi, itu kan memang ya kita harus manual ya, bisa sih tapi nanti harus manual ya. Nah, Facebook performance ya, ini kan Instagram, ini Facebook ya. Ini ada juga Twitter-nya ya, Twitter, yang apa namanya, laporan Twitter yang mungkin nanti kita, ngelaporin juga di sana ya. Berapa jumlah followers-nya juga, like-nya, retweet ya, tingkat interaksinya juga di situ ya. YouTube-nya ya, nah LinkedIn-nya dan seterusnya ya. Ini biasanya teman-teman dipakai oleh para buzzer. Jadi kalau sekarang ini kan, ada sebuah, apa ya, profesi baru ya teman-teman ya, namanya buzzer ya. Jadi buzzer ini memang ya sebenarnya buzzer itu memang awalnya untuk perusahaan teman-teman ya, tapi kalau sekarang ini sudah dipakai untuk politik ya, untuk politik. Dan bahkan, kemarin waktu pilpres ya, itu ada 2 buzzer besar ya. Buzzer-nya di sisi apa namanya, capres nomor 1 dan juga capres 02 ya. Dan bahkan hingga hari ini pun ya, terutama yang apa namanya, yang apa ya, istilahnya kemarin memenangkan ya, Capres 01 itu ya, 02 ya. Itu kan juga masih ini ya, masih terus berjalan ya, bahkan dua-duanya sih ya, ada mereka debat-debat dan sebagainya di situ ya. Salah satu buzzer yang profesional yang sekarang lagi mungkin ini ya, lagi viral itu yang namanya, Abu Janda itu ya. Dia Abu Janda itu kan dia kan buzzer dia itu. Dia itu kan dibayar sebenarnya ya, dibayar untuk, apa namanya, membuat sebuah isu-isu di situ teman-teman ya. Nah, apa namanya, dan ternyata buzzer ini termasuk besar bayarannya, kayak kemarin, apa namanya, ada teman saya cerita ketika dia menjadi seorang buzzer ya, itu juga gede juga bayarannya teman-teman. Itu bisa per bulan tuh 5 sampai 10 juta ya. Cuma memang tugas dia adalah bagaimana dia bikin isu-isu di situ ya. Ya banyak isu sih ya.
akhirnya ya sebenarnya kalau banyak informasi hoax-hoax dan sebagainya, itu memang ternyata, dari buzzer-buzzer tersebut ya. Dan itu memang dibayar dari mana? Ketika dia bisa membuat report seperti ini ya. Jadi ketika dia, uangnya cair ya, uangnya cair, itu dia harus melaporkan seperti ini tiap bulannya ya. Bahkan akhir pekan, itu dia harus melaporkan, "Pak, ini Pak, kita sudah bikin postingan ini Pak, ya, postingan ini Pak ya, ini apa namanya, mendapatkan." Kalau di biasanya mereka Twitter teman-teman, kalau kalau politik ya, kalau di politik itu lebih ke arah di sini, di apa namanya, di Twitter ya. Kalau Instagram, Facebook, YouTube mereka mungkin nggak terlalu apa ya, fokus ke sana, tapi mereka jalankan tuh di Twitter. Kenapa? Karena yang di itu adalah hashtag ya. Jadi berapa tingkat hashtag yang, apa namanya, trending ya. Nah, apakah mereka berhasil trending nggak? Semakin mereka trending ya, itu bayarnya semakin tinggi ya. Nah itu teman-teman ya, itu profesi buzzer seperti itu ya. Jadi buzzer aja harus bikin seperti ini gitu loh ya. Apalagi kita sebagai seorang digital, marketing agency ya, maka, ya kita pun juga harus punya nanti, tabel-tabel laporan yang kita laporkan, ke klien kita ya, seperti itu. Dan ini bisa kita apa namanya, istilahnya memang kita bisa ambil ya dari sini ya teman-teman ya, dari apa namanya, dari tool-tool seperti ini ya, ini kalau kalau saya sendiri itu pakai udah cukup sebenarnya sih ya. Cuma kita harus manual ya, kita harus ngitung ngitung apa namanya, ngitung manualnya ya. Nah, ada juga yang kalau yang di Indonesia yang profesional itu namanya drone emprit ya. Mungkin itu, sering dikutip banyak media teman-teman ya, namanya drone emprit, entar ya. Nah, drone emprit itu memang apa namanya, sebuah tool ya, sebuah istilahnya itu tool analisis ya, yang, dia dipakai oleh ini, apa namanya, banyak rujukan media teman-teman ya, ini drone emprit ya. Iya. Nah ini ya, drone emprit ya. Ini drone emprit ini dia tugasnya ngapain? Dia memang, apa namanya, melakukan analisis teman-teman ya. Analisis di dalam apa namanya, hari ini yang trending ya, di sosial media itu apa ya. Nah ini katanya dia netral, katanya seperti itu ya. Di drone emprit ini, apa namanya, termasuk viral nih dia nih ya. Nah ini drone emprit ya. Dia memang, apa namanya, basisnya big data dia teman-teman ya. Drone emprit ya. Keren juga nih ya. Nah ini ya. Ya kayak gini-gini nih, ya apa namanya, sekarang lagi viral tentang sertifikat tanah elektronik ya. Nah itu juga dia membuat, sebuah analisis di situ ya, seperti apa ininya ya. Ini juga nih analisis ujaran kebencian di media sosial. Nah ini Abu Janda juga di sini kan, nah itu kan. Tentang kemarin tentang Bank Syariah Muhammadiyah yang kemarin menarik ya, menarik, dananya kemarin ya. Nah itu juga seperti apa ya. Nah, terus kemudian kemarin insiden penembakan 6 anggota TPI itu seperti apa juga ya. Ini, apa namanya, ini banyak dikutip media teman-teman ya. Jadi media-media itu sering pakai drone emprit ini untuk, memudahkan mereka membuat sebuah, apa ya, ya analisis ya teman-teman ya. Nah, tapi nggak tahu nih, ini web utamanya kok bisa diakses ya. Nah, ini teman-teman ya. Ya apa yang trending yang lagi trending itu apa nih ya, yang dulu pernah trending ya, seperti itu ya. Kemudian apa namanya, tentang politik memang kalau drone emprit memang lebih ke arah dia di politiknya, teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Inilah beberapa beberapa apa namanya, tool teman-teman ya, yang dipakai, yang digunakan untuk istilahnya mengukur ya, dan juga menganalisis strategi sebuah digital marketing itu sendiri ya. Tapi pada intinya adalah ketika teman-teman nanti menjadi seorang ini, istilahnya seorang digital marketer ya, tadi ya, istilahnya jangan sampai cuman posting tok ya. Tapi harus benar-benar dipikir ya, ini kira-kira biar apa namanya, biar bagus, biar menarik, biar interaksinya juga, apa namanya, bagus ya, itu seperti apa ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, perusahaan-perusahaan itu yang nanti meng-hire kalian ya, nanti kalian nanti kan kalian akan di-hire ini ya. Ini udah antri teman-teman, udah antri, serius. Ini udah banyak perusahaan tuh yang nunggu kalian ini ya. "Mas Awan, aku mau satu Mas, saya mau 2 Mas." "Saya berikan ini Mas ya, Mas Awan yang terbaik ya." Udah kayak gitu teman-teman ya. Nah, apa namanya, pasti nanti kan kalian mungkin akan kerekrut nanti kan, untuk nanti kerja dan sebagainya ya. Nah, tapi yang paling utama adalah, bagaimana kalian nanti, ketika nanti akhirnya kalian kerekrut di situ ya, bagaimana kalian punya
sebuah, istilahnya itu kemampuan analisis yang bagus ya, sebuah kemampuan analisis yang bagus di dalam menangani, klien ya. Jangan sampai klien ini merasa kecewa ya, "Ini apa nih kerjaannya kok cuman gini doang?" Gitu loh ya. "Ini pakai Canva ini mesti nih," gitu misalnya ya. Ya jangan gitu ya, tapi, yang paling penting adalah dengan kalian nanti bisa melakukan analisis ini, kalian bisa ngukur ini, kalian bisa menentukan strategi yang tepat ya. Ini untuk perusahaan ini seperti apa cocoknya ya, seperti itu ya. Nah, apa namanya, ya contohnya seperti apa? Ya contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini, apa namanya, saya mau tunjukkan pada kalian ya, dan ini saya minta tolong nanti, ya pendapat ya kali ya, pendapat ya, apa namanya, di dalam ini ya, penanganan sosial media ya, dari yang nanti saya share ini ya, itu nanti kira-kira, apa yang apa ya, yang kurang ya, apa yang kurang dan apa yang bisa ditingkatin ya, di sisi ininya ya, di sisi strateginya ya, seperti itu ya. Nah contohnya nih ya, contohnya nih saya mau, apa namanya, saya mau share ini sebentar. Oke oke, sudah keluar teman-teman? Keluar belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, di sini ada namanya Travel Indonesia ya. Ini adalah sebuah, apa namanya, istilahnya itu, travel ya. Nah ini Travel Indonesia, dia punya, 24 followers ya, dan dia punya following-nya 215 ya. Nah silakan kalian buka ini, kalian cara ini, kalian cari ini di laptop kalian masing-masing ya, Travel Indonesia. Coba kalian amati postingan-postingannya nih ya. Kalian amati postingan-postingannya ya, menurut kalian ya, itu seperti apa tingkat interaksinya ya, dan menurut kalian apa yang perlu diperbaiki di sini ya. Bandingkan, nah ini ya, bandingkan ini misalnya ya, bandingkan dengan misalnya ini ya, dengan, si yang namanya Nahwa Travel Malang nih, ya. Nah, dengan namanya Nahwa Travel Malang, ya. Nah, bandingkan. Ini, seperti apa tingkat interaksinya, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, ya, nah ini yang ini aku minta pendapat kalian ya. Yang terakhir ini saya cek mana tadi, ini tadi, oh ya sama ini, coba, sama ini. Menurut kalian yang ini, yang terakhir saya share ini ya, ini rental mobil Malang ini ya, menurut kalian ini jumlah followers-nya ini asli atau dia beli? Nah ya, menurut kalian ini asli asli 13.000 followers ya, atau dia membeli followers? Nah, coba nih saya mau minta pendapat kalian, ini bukan tugas ya, ini sekarang aja nih ya, ini live 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 apa namanya ya, live jawaban pokoknya ya. Nah, coba kalian buka-buka ya, saya entar lagi mau tunjuk satu orang di antara kalian ya, saya mau tahu bagaimana cara kalian menganalisis ini ya, antara Travel Indonesia ini ya, kemudian tadi Nahwa Travel Malang ya, Nahwa Travel Malang ya, dan juga si ini ya, rental mobil Malang ini ya. Nah, ini menurut kalian, apa namanya, apa yang perlu diperbaiki terutama dari yang Betreff ini karena ini yang paling sedikit ya, ini cuma 24 ya, ini lumayan 20 ini 2.600 ya, ini 13.000 ya. Nah, apa yang perlu diperbaiki di sini ya, kemudian, menurut kalian tingkat interaksi di Now Travel Malang sama rental mobil Malang itu seperti apa, tingkat interaksinya bagus atau enggak ya, dan juga yang terakhir ini nih, jumlah followers ini kira-kira palsu atau asli kira-kira menurut kalian nih ya, dia beli atau membayar nih? Sama aja ya. Maksudnya organik ya, organik atau dia, sempat membeli sejumlah followers tertentu misalnya ya. Nah coba, apa namanya, saya mau tahu nih dari kalian nih. Monggo yang udah siap bisa acungkan tangan. Monggo ya, nih rental di Malang pakai tanda ini ya, tanda ini ya, kemudian Nahwa Travel Malang di sini ya, dan juga ada Travel Indonesia di sini. Sama-sama perusahaan travel di sini ya. Kita mau lihat ya, mana di sini, apa namanya, Instagram-nya yang termasuk bagus interaksinya ya, interaksi termasuk bagus seperti itu ya. Nah kemudian apa namanya, dan juga yang terakhir ini kira-kira tadi asli atau palsu
ininya ya, jumlah followers-nya ya. Nah, yang udah siap bisa angkat tangan, bisa ini dulu, dianalisis dulu. Yang rental mobil Malang itu kayaknya beli Pak followersnya. Oh gitu ya, coba Mas, aktifkan kamera dulu Mas, aktifkan kameranya, biar kelihatan udah mandi itu belum Mas. Loh, nggak ada orangnya. Kamera saya belum buka Pak. Oke, gimana Mas Calvin, menurut Mas Calvin? Saya analisisnya biasanya melihat dari jumlah postingan like-nya Pak. Oke, Seimbang sama followersnya atau enggak. Biasanya oke, kan oh gitu ya. kalau misalnya followersnya itu berapa, terus jumlah like itu paling enggak 10% atau mungkin paling banyak 10% dari jumlah followersnya. Cuman itu kayaknya dikit banget sih Pak. Tadi kayak sekitar 20 atau 30-an kali tadi. Ya ini kan dikit-dikit ya, Ya. 81, 49 ya. Ya segitu. Ya nggak banyak-banyak banget lah ya, Ya. ya kan? Nggak seimbang sama jumlah followers yang banyak. Iya, betul betul betul. Itu kalau menurut Mas Calvin, jadi ini mungkin dia beli Mas ya, beli follower ini Mas dia Mas ya, rental mobil Malang ini Mas ya? Iya Pak. Oke, sip sip. Terus yang lain yang lain? Maksudnya menurut Mas Calvin yang, kalau dari sini Mas, yang Betref ini Mas, kalau yang Betref ini menurut Mas, ini apa yang perlu diperbaiki di sini Mas? Biar ini jumlah follower bisa banyak di sini Mas, kalau menurut Mas Calvin? Saya buka IG-nya dulu Pak. Oke, monggo silakan. Tampilan kurang menarik ya Pak. Kurang menarik Mas ya? Postingannya itu. Oke 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 Ini oke juga oke. baru mulai deh Pak. Yaps, baru mulai kayaknya ini Mas ya? Bulan Desember ya. Oh iya kita dari sini ya, postingan dia yang pertama ini ya, oh ya Desember tanggal 21 ya, baru 2 bulan ini ya? Oke, tampilan, terus apa lagi keren Mas, kalau dari sisi konten gimana Mas? Dari sisi konten itu gimana dari sisi konten Mas? Kontennya udah bagus sih Pak. Udah bagus Cuman ya? eksekusinya mungkin kurang kurang Mmm, oh mungkin konsep konten udah bagus, tapi grafisnya Mas ya, ya. ini masih biasa banget ya? Iya kan? Oke, ini kalau kita bandingkan dengan Nawa ini kan, kalau Nawa kan termasuk termasuk lumayan lah ya desainnya Mas ya? Walaupun rame ya, iya kan? Ini masih rame nih. Nah, kalau ini rental Malang ini, dia seperti ini ya. Oke, ini kalau ini kan nah ini kalau dia lebih banyak fotonya ya, seperti itu, ya kan. Oke, makasih Mas Calvin. Ada lain yang mau berpendapat? Silakan mungkin, monggo. Silakan, biasanya Mas Adika, Mbak Prita, Mbak Ekawati, monggo. Yang lain Mas Alvin, coba Mas Alvin. Saya mau menambahkan, Pak. Oke, monggo silakan. Yang di Travel Indonesia itu, Mhm. mungkin itu kurang rutin kalau postingannya. Dilihat dari tanggalnya juga. Ada yang Oh iya, loncat-loncat gitu, terus iya stories Maria. kurang giat. Stories-nya nggak ada ya, dia Ya, jarang posting di stories gitu ya? stories kayaknya kurang aktif juga. Oh iya bener Terus ya. pemilihan warna buat feed-nya kurang jelas tuh. Yang bawah udah jelas kayak biru-biru, hijau. Oke. Oh bener ya, betul 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 betul.
Oke, siap-siap. Jadi memang dari sisi, user interface Mas ya, Mbak, ya, yang perlu diperbaiki Mbak di sini Mbak ya? Buat iya. Oke, siap. Oke. Monggo yang lain, silakan yang mau berpendapat, yang mau membahas, tentang Bad Travel, Nahwa, dan juga ini. Monggo silakan sebelum kita menginjak yang lain. Mungkin Mas Alvin, mana mana Mas Alvin ada Mas Alvin? Mas Alvin? Saya udah lama nggak ngeliat sama Mas Alvin. Ya Pak, Halo, di mana nih Mas? Di kampus atau di mana nih? di rumah Oh rumah, kok kameranya mati tuh? Nggak bisa ngeliat saya. lagi beluk Pak, Lagi apa? Guluk, lagi beluk. mandi ya? Bisa aja ya. Oke, kalau Mas Alvin sekarang lagi nangen apa Mas? Mas Alvin sekarang magang di mana sekarang? Gimana Pak? Sekarang sama lagi magang di mana? Lagi magang di mana sekarang? Lagi dapat proyek apa sekarang? Skaneka. Oh, Skaneka ya. Ya, Yang ini ya, yang apa namanya e-commerce dari Kademangan itu Mas ya? ya, Oke, jadi sama nggak nanganin sosial media di sini ya? enggak. Oh, oke. Nah, mungkin saya punya pendapat Mas dari sini tadi, dari yang kita bahas tadi, mungkin punya pendapat apa Mas kira-kira? Sedikit ya Pak ya, di Betraf Indonesia Mm-mm. itu bionya kurang menarik Pak. Oh, ini ya. Ya, Oke, masuk terus apa lagi? terus sama postingannya Pak. Postingannya ya, dari sisi apa nih kira-kira? Dari sisi postingannya itu kayak kurang anu Pak, apa? Kurang nggak sesuai gitu loh Pak sama apa sama brandnya itu. Sama bisnisnya mungkin ya. Ya, ini kan Oke. postingannya kan Terus? kebanyakan dari kata-kata semua, Pak. Iya, betul 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 betul. Enggak ada, tapi nggak ada gambar mobilnya ya? Nggak ada. Ini doang ya? Iya kan? Ini doang ya? Iya toh? Iya nggak? Ya, Nah, oke. Siapa lagi kira-kira? sudah ya, Pak. Cuma itu aja. Oh gitu ya. Itu terima kasih atas analisisnya ya. Jadi gini biasanya ya, saya kalau analisis sebuah apa namanya, sebuah akun Instagram ya, biasanya kalau secara manual ya, itu memang seperti kayak Mas Calvin tadi. Saya ngelihat dulu dari apa namanya, tingkat interaksi yang ada di dalam ini, di dalam apa namanya, akun Instagram-nya sendiri ya, itu seperti apa. Nah, di sini ketika saya melihat ya, apa namanya, pertama dari postingannya ini selalu dia, konsisten tuh di angka 2, 2, 3 ya kan, 4. Nah, ini nggak pernah sampai ya 10 nggak pernah ya tuh lihat ya. Nah, oh ini masih ya masih kurang lah ya. Bahkan bisa jadi 2 orang ini ya, 2 orang ini ya, bisa jadi ya nggak tahu nih jangan-jangan sama semua ya orangnya, ya maksudnya orang-orang terus jangan-jangan ya, Kakak Zza sama siapa, Anis Dinar ya. Coba kita lihat ya, apakah orangnya sama-sama juga nih? Loh ini kan Kakak juga di sini kan. Nah, seperti itu ya. Nah ini, nggak tahu tuh siapa tuh Kakak itu ya. Nah, ada lagi nggak? Coba ya. Nah iya kan. Nah ini mesti 2 orang ini aja ya. Paling, kebanyakan ya. Artinya apa? Ini kalau kayak gitu, ya nggak tahu nih ini Kakak ini siapa, ya bisa jadi orang-orang dia sendiri di sini ya. Dan juga memang apa namanya, betul juga ya dari sisi postingan dan sebagainya kalau kita lihat di sini, ini belum ada goal yang jelas ya, belum ada goal yang tepat ya, apa namanya, bagaimana sebuah akun Instagram ini bisa, membantu mempromosikan sebuah, bisnis travel ya, seperti itu. Ya walaupun mungkin masih mencoba-coba juga ya mungkin ya, dan juga di sini, stories-nya betul kata Mbak tadi, Mbak siapa, Mbak Kawati tadi ya, ini, apa namanya, harusnya,
ini tuh tiap apa namanya, saya selalu bilang kan, bagaimana tiap apa namanya, tiap hari itu ada stories di situ ya, dan selisih antara stories itu apa namanya, diupayakan itu 2 jam ya, 2 jam dan itu minimal 5 dalam sehari itu 5 stories. Artinya ada 5 stories di situ ya, harusnya sekarang ini ya, kalau dia konsisten ya, sekarang ini hari Senin ya, hari Senin sekarang ini harusnya kita masih bisa melihat stories di hari Minggu kemarin ya. Nah, tapi nyatanya kita nggak bisa ngelihat kan stories yang di hari Minggu kemarin, artinya dia nggak pernah ya mungkin hari Minggu ya libur ya. Nah, sedangkan Nahwa, kita lihat Nahwa misalnya ya, Nahwa di sini kita lihat ya, ini apa namanya, lumayan lah ya, dari sisi bio udah langsung kelihatan ini travel apa, beda dengan ini. Nah, ini kan, biasa aja ya ininya ya, bionya ya. Kalau kita lihat Nahwa, ini ya dia lumayan nih, ya dia jelas bahkan chat kemana dan sebagainya itu ada semua di sini ya. Walaupun mungkin di sini, ini nggak bisa diklik ya, storiesnya ya, artinya sama. Hari Minggu kemarin dia juga libur kali ya. Nah, sedangkan dari sisi postingannya ya, termasuk ramai juga ya, kita lihat, walaupun ya, udah lama dia nggak posting ternyata ya. Ini tanggal 22 Desember 2020 nih. 2 Desember, ya ini 2 Desember, ini 22 Desember. Kayaknya nih, apa namanya, dirapel kayaknya ya. Tuh kan 18 Desember, Januari aja nggak kelihatan ya. Nih ya. Nah, ini apa namanya, sebenarnya yang dulu-dulu dia kayaknya termasuk rajin nih kan, 17 ya, 17, 16, oh ini termasuk sebenarnya dulu termasuk rajin dia ya. Cuma nggak tahu kenapa ini, di 2021 dia nggak ada ya, Januari pun dia nggak pernah posting ya. Tapi memang, nah ini, Desember, 14 Desember 2020 ke arah 9 Maret 2020. Artinya ini owner-nya Now Travel ini masih kurang memperhatikan ya pentingnya konsistensi posting di sini, ya kan? Nah, karena selisihnya jauh banget ya. Ini dari sisi parameter apa namanya, pengukuran untuk konsistenan ini aja kita bisa melihat aja dari satu postingan ini aja ya, yang loncatnya jauh. Ini kita udah bisa menyimpulkan. Ini memang si apa namanya, yang punya Nahwa ini dia kurang konsisten teman-teman ya, terlalu jauh ya. Nah, ini ya, tadi saya bilang dari rapel ya, mungkin tiap berapa bulan sekali di-upload gitu ya. Namun selisihnya apa namanya, jauh-jauh semua ya. Nah, kalau kayak gini ya memang akhirnya tingkat interaksi nggak bagus ya. Akhirnya jadi tingkat interaksi masih nggak bagus. Kenapa? Karena ketika orang follow teman-teman ya, ketika orang itu follow, gitu ya, ketika orang itu follow kalian, follow akun Instagram misalnya, itu sebenarnya dia tuh sudah pasrah sama kalian, pasrah untuk nanti dia apa namanya, bisa mendapatkan semacam informasi baru ya. Jadi orang yang sudah follow akun itu sebenarnya dia berharap nanti dia akan dapat informasi baru, entah stories ya, entah feed di sini ya, dan itu harus setiap hari ya. Nah, itulah kenapa akhirnya tingkat interaksinya kurang menarik ya. Ini akhirnya apa namanya, wajar kalau dia cuma dapat 5 ya, dapat 13, 12 ya, dengan jumlah follower 2.600 ya wajar ya. Nah, kalau ini yang 3 bocah ini rental mobil Malang ini tadi ya, ini dia punya 13,6 ribu followers. Gede ya. Jauh dibandingkan dengan Nahwa, jauh ya. Tapi kalau kita lihat dari jumlah likersnya, ya memang ya betul kata Mas Kelvin tadi ya, ini mencurigakan sekali ya. Karena jumlah likers dan sebagainya ini apa namanya, bahkan interaksi kayak komen dan sebagainya juga sepi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, walaupun dia apa namanya, berhasil terus di angka lebih dari angka 50 ya kan. Nah, ini 58, ini 53, 71 ya kan. Nah, ini 58, 81. Dia selalu di atas 50. Ya kan 51 nih, ya. Nah, 74, 37. Nah, ini baru 37 nih, ya. Nah, ini 70 ya. Nah, 46, 105. Ini gede nih ya. Nah, di sini kenapa kok mencurigakan sekali ya? Karena apa namanya? Ya bisa jadi dia beli followers ya. Dan bahkan kita bisa lihat dari jumlah orang yang lihat videonya ya. Jadi apa namanya? Biasanya teman-teman ya, salah satu parameter kita melihat ya, bagaimana interaksi di dalam sebuah akun Instagram itu bagus atau enggak ya. Memang kalau dari tombol like ya, dari tombol like ini memang gak sulit karena kadang orang memang lihat ini ya. Memang mungkin orang lihat gambar ini tapi dia nggak nge-like kayak saya nih. Saya lihat ini kan. Saya lihat gambar ini. Ya, saya lihat
apa namanya, ada caption di sini, sebentar lagi new normal kayak gini-gini gitu kan. Cuman saya kan nggak nge-like ini kan. Nah, maka kita nggak tahu sebenarnya berapa orang yang lihat gambar ini ya. Tapi di sini kita bisa mengukur ya, ada parameter yang apa namanya, kita bisa melihat ya bagaimana jumlah interaksi yang real ya. Itu dari video. Nah, ini kita lihat kalau ada video ntar ya. Kita tadi ada video tadi ya, ntar ya. Kalau dari video itu dia lebih apa? Nih ya. Ketika ada video di sini ya, ini kan kalau video itu kalau di Instagram, video itu tidak ada gini ya. Jarang orang itu nge-like video, tapi akan muncul views di sini, ya kan, muncul views. Nah, views di sini siapapun orang, kayak saya ini misalnya ya, saya barusan lihat ini kan, ini pasti viewsnya akan bertambah, ya. Ini harusnya viewsnya menjadi sekarang 347 atau mungkin 346 memang ya. Kalau teman-teman di sini sama-sama melihat ini ya, mungkin ini akan menjadi 347 mungkin sekarang. Tadi mungkin ketika saya sebelum lihat ini mungkin tadi 345 ya. Ini lebih jujur ya. Views di sini kalau di video dia lebih jujur ya. Nah, jadi apa namanya? Dari sini kita bisa melihat nih kayak ini nih. Ini video juga kan. Nah, ini video di sini ya. Ini dapat di angka 599 views, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, dan ini diposting 2 hari yang lalu kan. Nah, kemudian ada lagi ya video lagi nggak? Ntar ya. Video lagi sebentar. 75. Ini 275 ya. Artinya nih 275 kali views atau bisa dikatakan ya mungkin 275 orang ya. Dengan jumlah followersnya 13.000 ya. Harusnya enggak kalau yang ini apa namanya, memang followers yang organik ya, yang dia nggak beli ya. Yang views ini ya enggak di atas 1.000 lah ya. 1.300, 2.000, 3.000 tanpa iklan ya. Itu harusnya sampai segitu ya. Bisa sampai di angka 10% dari sini ya. Ini kan cuma 599 dan sebagainya kan. Jadi ini ya bisa jadi ini dulu dia membeli followers mungkin 5.000 atau mungkin 10.000 followers ya. Itu bisa jadi ya, seperti itu. Nah, contoh akun Instagram yang organik yang bagus ya. Saya melihat ini ya, teman-teman. Ini Instagram yang menurut saya organik ya. Ini seorang dokter ini. Ya, ini ya, dokter anak ya. Dokter anak yang dia punya akun Instagram, dia punya 29.000 followers di sini ya. Nah, ini coba lihat nih. Ini 6.000 di sini kan. Tuh, 6.000 views. Nah, iya kan? Ini tanpa iklan ini, ya. Nah, ini 2.700, ya kan? Yang like coba ini yang like loh ya. Ini yang like 2073 likes, ya. Ini nge-like, ya. Ini juga views, ya. Jadi imbang, ya. Agak-agak imbang kan? Ini 6.000 ya. Ini 1.000 loh ya toh. Ini 348 ya. Ini jumlah jumlah love-nya atau jumlah like-nya 348 tadi, yang 3 bocah tadi, ini cuma puluhan kan loh. Ini loh. Tembus 100 saja tuh tadi cuma satu doang kan? Ya enggak? Nah, tadi mana tadi yang 100 atas tadi? Nah, ini kan 105 ya. Nah, ini 300 ya, ini 1.000, 6.000 loh ya kan, 7.000, 5.000 loh kan, tinggi-tinggi kan. Ini bahkan, nah kalau ini kan anomali ya. Ini anomali, ini sampai 11.000 ya. Beda dengan yang lain. Enggak ding. 7.000, 5.000 enggak, belum anomali ya. Kalau 110.000 mungkin masih itu mungkin diiklankan ya, tapi ini sisinya enggak jauh-jauh ya. Ini 11.000. Mungkin ini viral ya. Mungkin ini bisa banyak. Mungkin ini apa namanya? Ini viral ini ya. Ini viral ya, seperti itu ya. Nah, 9.000. Nah, ini baru nah kalau ini dikit, Pak. Nah, kenapa ini dikit? Ya mungkin ini karena kontennya terlalu kecil kayak gini, orang kan nggak seneng. Orang tuh ngelihat grafis kayak gini aja orang tuh udah males gitu loh ya. Bagus kalau misalnya dibikin animasi, itu mungkin akan lebih bagus ya. Nah, ini kan itu teman-teman, ini contoh ya. Ya, contoh bagaimana akun Instagram yang benar-benar dikelola, yang bagus, yang menarik seperti itu ya. Nah, cuman kalau akun-akun kayak si Citra Celia ini ya, si dokter ini ya, ini sebenarnya dia tuh sering ada stories ya, cuman ini kok pas, ini storiesnya yang kemarin udah mati ya. Nanti sore itu biasanya ada stories ya.
seperti itu ya. Mungkin karena sama ya, mungkin dari Minggu kemarin ya, seperti itu ya. Nah, ini apa namanya, eee, contohnya teman-teman ya. Dan memang teman-teman ya, akun-akun Instagram yang bagus ya, itu memang, apa ya, kalau saya lihat ya, itu memang yang dia bisa membuat seseorang itu ya, itu selalu penasaran ya. Mungkin di sini kalian di sini ketika kalian memutuskan mem-follow seseorang atau mem-follow sebuah, akun bisnis ya, itu kira-kira, apa namanya, kalian tuh memutuskan follow atau enggak itu kira-kira kenapa? Jadi misalnya kalian nih ada sebuah akun Instagram nih ya, mood kalian tuh mem-follow atau enggak ya, itu tuh kenapa kira-kira? Apakah mungkin karena penasaran, pengen, akun apa namanya, pengen lihat postingan dia terus? Atau mungkin karena memang, apa namanya, ya memang mungkin menarik ya, konten-konten yang menarik mungkin ya, atau bahkan mungkin dia brand besar ya, "Oh ini artis gede nih, tak follow aja deh." Bisa jadi seperti itu ya. Kalau menurut kalian tuh lebih ke arah suka follow orang itu karena kira-kira apa? Atau apa namanya, atau jangan-jangan karena mungkin, cantik orangnya, "Wah cantik ini, tak follow aja deh." Nah, kalau kalian kira-kira gimana? Kalau apa Mas Adika, Saman tuh memutuskan follow atau enggak tuh kenapa Mas? Gimana Mas Adika? Nggak ada suaranya Saman. Maaf Pak, layarnya tadi ada screen-nya gitu. Oh. Kalau saya sih kebanyakan ya Pak, yang saya follower itu, yang saya jadikan following itu rata-rata akun-akun yang memiliki insight bagus Pak, menurut saya Pak, rata-rata gitu Pak. Entah itu Betul content betul betul. creator yang membahas tentang finansial atau programming, digital marketing, seperti itu Pak. Kalau orang artis itu mungkin cuma 3, itu yang saya sukai doang. Lebihnya ya, mayoritasnya kan ya kayak akun publik sama content creator yang membahas something gitu Pak. Something ya, kan Personal jarang Pak. dapat Kalau saya. insight ya kan, nanti kan, istilahnya sama nyatakan mungkin, ini dapat insight baru kan ya, dari Iya Pak. akun-akun yang San follow kan? Iya. Nah, seperti itu ya. Kalau Mbak Beta nih kalau, Anda mem-follow orang Mbak, itu kira-kira, apa namanya, sampean tuh seperti apa Mbak? Maksudnya profil profil akun yang sampean follow itu, apa namanya, seperti apa Mbak Beta? Mbak Beta ada di situ Mbak Beta? Ada, Pak. Ada, oke. Gimana Mbak Beta, menurut Mbak Beta? Untuk follow ya? Kalau untuk follow, itu kebanyakan saya follow akun bisnis yang serupa dengan jualan saya. Soalnya kan yang saya bikin kan bukan, dan itu butuh banyak inspirasi gitu loh, Pak. Oh iya, insight lagi ya? Oh iya kan? Iya. Dapat insight lagi kan? Oke, Iya. inspirasi ya? Oke oke, sip sip sip, ya kan? Nah, apa namanya, dari sini aja ya, ini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan teman-teman, ya orang itu mem-follow seseorang itu ya, memang gini ya, ada beberapa tipikal orang yang mungkin mem-follow seseorang itu mungkin karena dilihat, fisik mungkin ya, entah cantik, entah ganteng gitu kan, apalagi dia sering Sekarang namanya posting gitu giveaway kan. Pak. Apa? Hah? Follow gara giveaway. Oh iya, giveaway juga ya kan, ada giveaway juga ya kan, seperti itu ya. Tapi ternyata, banyak orang yang follow karena dapat insight di situ ya, mungkin akhirnya dia bisa belajar ya. Apalagi menurut survei teman-teman ya, ternyata orang itu follow itu karena pengen melihat stories ya, melihat stories. Jadi apa namanya, istilahnya itu, kenapa? Karena stories itu kan hanya bertahan 24 jam ya. Stories itu hanya bertahan diangkat 24 jam ya. Dan ketika nanti kita apa namanya, istilahnya mem-follow dia ya, maka otomatis apa yang kita follow tadi ya, nanti seterusnya akan muncul di paling atas ya. Nah itu memang, itulah kenapa pentingnya ketika kalian manajemen sebuah akun Instagram ya, pentingnya kalian untuk harus menciptakan stories itu setiap saat ya. Bahkan setiap hari harus ada stories di situ ya. Agar apa? Agar orang yang mau-follow Anda itu selalu ingat, "Oh iya aku mau-follow orang ini ya." Nah seperti itu ya. Tapi ketika Anda nggak follow, karena gini ya, ternyata sedikit orang yang dia itu, apa namanya, dia itu tuh inget, dia follow siapa tuh dia lupa, ya. Dia follow siapa dia lupa. Bahkan ya,
Ketika dia hanya di feed misalnya Mas Ramadan Eka nih ya, menangani sebuah akun Instagram tahu bakso misalnya. Anda cuman sering di feed doang nih ya, di feed doang gitu misalnya kan. Itu orang itu kadang lupa ya, lupa nggak ngelihat Anda. Kenapa? Karena memang ya ini ya, kadang di feed itu ya, di feed itu dia munculnya nggak di paling atas ya, mungkin dia di bawah dan sebagainya. Nah, stories dia selalu di atas ya. Nah itu teman-teman ya, itu pentingnya di stories. Nah ini saya jadi ingat Mbak Eka Wati kemarin nangani optik apa Mbak Eka Wati? Mbak Eka Wati ada Mbak Eka Wati? Kemana apa? Apa namanya? Optiknya Mbak Eka Wati namanya apa? Mas Adika mungkin inget? Optik Pasta. Pasta ya? Vista atau Pasta gitu. Oke, ntar ya coba. Oh ini, optik Pasta Optik Blitar. Pasta. Mbak Eka Wati ada? Online nggak Mbak Eka Wati? Online nggak Mbak Eka Wati ini? Tidur Pak kayaknya Pak. Tidur. Ya kemana Mbak Eka Wati ini ya? Wih sini ya, wih 1000 followers ya. Wih sini. Tak follow ya, biar 1001 ya Mas Adika ya. Dan Mbak Eka Wati mana sih? Itu beli Pak. Hah? Ini beli loh? Iya. Iya ya? Iya Pak, beneran Pak. Oh gitu. Oh ini beli nih. Oh. Iya ini 59, oh 13. Iya ya kayaknya beli ya. Ini emang hasilnya berapa aslinya nih? 287 kalau nggak salah. Oh 287, terus beli ya. Oh iya, dan ini baru mulai kemarin ya. Ownernya nggak salah. Yang beli bukan Mbak Eka sebenarnya Pak, yang pihaknya sana. Oh sana Padahal ya. udah dibilang untuk jangan beli, lebih malah beli gitu. Oh gitu. Oh iya ya. Oke. Oh iya, pantas ya. Memang ya itu tadi kelihatan ya. Jadi kelihatan beli atau enggaknya itu memang kita lihat dari sisi interaksinya ya. Itu berapa di sini ya. Ini masih baru ya. Baru 21 kemarin ya. Iya Pak, baru itu Pak. Oh alah. Ya. Itu faktanya ya. Ini sudah storiesnya nih ya. Oke. Oh iya sip ya, udah ada storiesnya di sini ya. Oke. Ini stories yang bikin Mbak Eka Wati? Iya Pak, yang handle itu Eka Wati Pak. Oh, mantep. Oke. Keren juga nih, ya. Oke, Optik Fasa Blitar, Open 73021, Optik Fasa pengalaman 10 tahun di bidang optik, semua kacamata, oke. Oh, konsultasi order, oh ya di sini lipat kali intri ya. Oke, sip, udah bagus. Ini juga sudah ada ininya, sudah ada parameter untuk di sisi highlight ya. Cuman ntar. Glasses ya, harusnya kurang S ya. Ya kan? Glasses kurang S kayaknya ya. Oke. Oke, sip ya. Oh, ada TikTok-nya juga nih ya? Ada Pak, ada TikTok-nya, tapi masih belum aktif katanya. Oh, gitu. Oke. Masih mempersiapkan mental Mbak Eka untuk joget-joget di TikTok Pak. Iya. Oke. Sip. Nah, ini juga dari sisi ininya, sisi grafisnya saya lihat sekilas ini sudah ini ya, sudah cakep ini. Sudah caem ya. Oke. Nah, tinggal memang ini ya, karena ini masih baru ya istilahnya ya. Masih baru memang di sini memang butuh ini aja, butuh konsisten aja ya untuk posting-posting sambil nanti mungkin ya ditambahkan konten-konten seperti ini bagus ini. Nah, ini kayak edukasi nih kan. Nah, seperti itu ya. Oke, sip. Oke, download dulu. Oke, Optik Fastanya ya. Ini sudah masuk juga ininya, parameter untuk si hashtag ya. Oke, udah sip ini ya. Oke, ini soal tadi saya kepikiran karena saya ingat ini ya teman-teman ya. Ada juga mungkin optik gede ya, yang bisa juga jadi inspirasi ya. Ini optik melawai ini. Oh ini keren banget nih ya. 232.000 followers walaupun mungkin ya saya juga merasa mungkin ini banyak yang artinya dia itu membeli juga ya. Kenapa? Karena Anda lihat nih, loh ya kan, ini cuma 24, 9 ya kan. Tuh kan 17, 24. Jadi kita bisa melihat teman-teman nih ya.
mana akun yang benar-benar real ya jumlah followersnya dengan yang enggak itu dari bagaimana perbandingan antara jumlah followers di sini ya dengan yang like di sini. Ini kan cuma 24, 9 ya kan 12, 17 ya, 24, 40 ya. Nah, beda banget dengan tadi yang punya apa namanya? Si dokter tadi ya. Dokter si apa namanya? Dokter Cecilia tadi gitu kan. Mana tadi? Tadi siapa namanya? Oh, ini ya. Citra nih ya, Citra Cecilia ini ya. Nah, ini kan cuman apa namanya? Cuman 29.000 kan? Cuman 29.000 followers ya. Tapi kita bisa melihat kan jumlah like-nya ini kan udah 1000-an toh, ya kan? Bahkan ratusan ya toh. Nah, sedangkan ini cuman tunggal ya, nggak sampai di angka 2 digit ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa oh ini memang pasti beli ini juga nih ya. Apa namanya? Kalau ada yang nah ini kalau ini, lupa ini tapi kok ini Pak, ini kok bisa banyak Pak, gitu kan? Nah, ya mungkin ini apa namanya? Dia memang belinya ya bisa jadi mungkin ketika dia di angka 10.000 mungkin ya. Dia beli loncat ke angka 100.000 ya. Karena apa namanya perbandingannya dengan punya Dokter Citra ini ya, ini masih di angka belum ada 30.000 ya. Tapi ketika yang nonton video aja sudah di angka 6.000 di sini ya. Dan di sini masih 1.000 ya kan masih ini 7.000 di sini. Nah, ini mungkin diiklankan mungkin ya. Nah, ini mungkin mungkin kemarin ini diiklankan mungkin ya karena baru 2 hari udah 7.500 ya. Nah, jadi ini sama dia diiklankan ya dengan mungkin budget 100.000 atau 50.000 rupiah per hari ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini apa namanya? Contohnya ini optik melawai ya. Tapi mungkin di sini ya kalau untuk misalnya Mbak Ekawati ya, itu bisa digunakan untuk mungkin misalnya insight ya. Insight kira-kira nanti postingan-postingan yang nanti bisa juga nanti ditaruh di sini juga ya. Cuman ini masih biasa sih ya. Ada lagi ada optik size ya. Ini apa namanya? Ini juga optik besar ini, optik size ini. Nah, ini ya. Nah, ini apa namanya? Termasuk optik gede nih ya. Cuman ya ini mungkin karena terlalu banyak posting produk ya teman-teman ya. Ya akhirnya like-nya juga nggak terlalu banyak ya. Tapi ini kan masih mending ya dibandingkan tadi optik melawai ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat ya, mengukur ya di akun-akun sosial media terutama gitu ya. Itu bagaimana apa namanya tingkat interaksi ya. Nah, dan kita juga nanti bisa menyimpulkan ini kira-kira kontennya bagus atau enggak. Kemudian jumlah followernya itu asli atau palsu gitu kan, beli atau organik ya. Nah, kita bisa mengukur dari apa namanya parameter ini ya, parameter likes dan sebagainya ya. Dan juga ketika ada komen di sini ini bagus ya. Ada orang komen di sini itu udah bagus. Walaupun mungkin yang komen ini masih kurang banyak ya bagi optik besar ya. Nah, kurang. Tapi ini bagus nih. Ini sampai dia apa namanya? 37 orang yang ini ya, yang apa namanya, yang komen. Tapi sayangnya apa? Ada yang tahu? Sayangnya apa nih kira-kira? Ini udah bagus ini, banyak yang nanya nih ya. Tapi kira-kira apa namanya? Bagaimana nih? Ini kayak kalau saya lihat ya, ini teman-teman, apa namanya? Tadi saya lihat di bawah tadi kok kayak kurang ini ya, kurang. Ini kan nggak dibales ini. Ini nggak dibales ya. Sayang gitu loh ya kan? Ini nggak dibales nih ya toh? Ada diskon ini nggak dibales ya. Kalau ini nggak dibales nih ya kan Makassar ada. Nah ini ya. Sayang ya. Nah ini ya. Cara pesannya gimana kan sayang nih ya nggak dibales ya. Nggak tahu mungkin di DM dan sebagainya saya nggak tahu ya. Cuman apa namanya harusnya ketika ada yang komen di sini ya ini harus apa namanya ya harus seperti dibales. Ini kan juga nih. Harganya 90.000 dan tidak ada di Bandung. Ada di mana? Bisa beli online gitu Kak. Bisa di mana? Dan bagaimana nggak dibalas? Ini kan sayang ya. Padahal ini optik besar ya. Ini yang ngelola akun Instagramnya ini kurang responsif ya. Biasanya teman-teman kalau kayak gini ya, ini biasanya apa namanya dia tidak punya tim khusus di sosial medianya. Ya dia nggak punya tim khusus. Jadi dia itu mungkin punya karyawan, yang karyawan itu mungkin dia kasir gitu kan, kasir di depan, yang dia itu apa namanya istilahnya itu
nyambi ya sama bosnya, ditugaskan untuk sekalian posting ya. Akhirnya ketika ada yang nanya-nanya ya, dia responnya ya ini ya, apa namanya? kurang kurang sip gitu loh ya. Nah, ya mungkin nah ini apa namanya? Istilahnya ini ya, dibales sih, cuman ya singkat-singkat ya nih ya, singkat-singkat ya. Ya mungkin pas ini aja ya, pas lagi longgar, lagi sepi optiknya ya, lagi dibales ya. Nah, cuman tadi saya lihat beberapa itu tidak dibalesin teman-teman ya. Nah, ini kan nggak dibales ini kan. Nah, ini kan nggak dibales ya. Nah, ini nggak dibales lagi nih ya kan, nggak dibales lagi. Ini mungkin pas lagi sepi. Ini udah dia bales, orangnya lagi apa namanya yang ini bales, dia lagi sibuk nih ya, nanganin si klien mungkin ya. Nah, ini ya. Ini jangan ditiru ya. Terutama yang sekarang lagi nanganin Deja Project ya. Kalian kayak Mbak Ekawati misalnya kerja di optik ini misalnya gitu kan. Nah, ini kayak gini-gini kalau nanti ada yang respon kayak gini yang segera dibalas. Kayak ini misalnya kan, maka tidak ada. Kalau beliau di mana? Nggak dibalas. Ini mungkin bagi admin ini merasa nih, alah apa sih pertanyaan nggak penting. Mungkin gitu kali ya. Tapi menurut saya ya kayak gini-gini harus tetap dibalas. Ya kadang memang orang Indonesia itu teman-teman itu manja memang ya. Jadi ketika apa namanya dia nanya seperti ini sebenarnya dia sudah pengen beli online ya. Dan mungkin ya sama si optik CS ini ya, ini sebenarnya udah ada di sini. Nah ini loh, udah di sini sebenarnya. Mungkin dalam hatinya si adminnya ini ya, halah mas sampean tuh mas bisa di atas mas, di bio profil sudah ada linknya mas, mungkin gitu ya di hatinya ya. Nah cuman itu kan buruk ya, harusnya dia tinggal ngomong aja, oh pak silakan pak dibuka ini pak, nah gitu kan kan juga nggak membawa waktu kan gitu loh ya. Nah ini contoh contoh manajemen CS yang dari sisi dan ini juga parameter lagi teman-teman, pengukuran nih ya. Pengukuran bagaimana sisi responsifnya si CS ya. Jadi ternyata di dalam desain marketing itu teman-teman ya, pengukurannya nggak cuma melulu hanya berupa jumlah like di sini ya. Jumlah views video enggak ya. Tapi bagaimana ya kita juga bisa mengukur CS kita, CS ya. CS itu bisa diukur ya dengan cara apa? Bagaimana tingkat CS ini membalas membalas postingannya si customer dan bagaimana tingkat jawabannya itu bagus atau enggak. Nah, itu juga parameter itu. Coba nih kayak gini-gini nih, panjang dia nulisnya, dia udah niat nih, si namanya Mary Sekhalah ini ya. Selamat pagi, berapa lama proses untuk benerin coating lensa? Saya taruh di optik saya Cipta World Surabaya sudah 2 minggu lebih tanpa kabar. Biasanya seminggu udah telepon, ini saya sudah tunggu lama. Saya butuh kacamata saya untuk dipotret sehari-hari, terima kasih. Ini kan nggak dibalas kan? Ya gitu loh ya. Ini CS-nya nggak bagus ini ya. Ini nggak bagus ini ya, seperti itu ya. Nah ini Mbak, frameku ada yang copot ya, bisa benerin kah? Nah ini kan harus dibalas kan gitu loh ya. Nah diskon 4% kapan lagi Min? Ini juga dibalas ya. Memang mungkin kelihatannya pertanyaan itu bodoh-bodoh gitu ya. Tapi sebagai bos gitu kan, sebagai nanti Anda bos misalnya nanti ya ke depan ya, Anda punya CS seperti ini yang nggak responsif seperti ini, dipanggil Mas ya, dipanggil. Hei, kamu itu tak gaji itu buat ini loh, balesin ini loh ya. Kenapa nggak dibalesin? Nah seperti itu ya. Nah kayak gini nih, aku lagi cari yang di iklan itu loh, Kak sudah banget ya. Oh ini maksudnya kok susah mungkin ya, susah banget carinya ya. Nanti kan harusnya dibalas juga ya kan. Nah ini dari sisi parameter CS-nya ternyata ini kurang bagus ya. Padahal ya di beberapa postingannya dia ini ya, dia dikasih anugerah ya, postingan yang termasuk rame ya, kayak tadi ya, ini 37 orang yang komen ya. Nah cuman ternyata nggak semuanya ikut dibalas di sini ya. Nah seperti ini kan, ini nggak ikut dibalas ya. Ini pengukuran atau parameter dari CS-nya ini kurang bagus teman-teman ya. Dan akhirnya efeknya mana? Efeknya bisa ke omset. Ya, karena apa? Ke dalam desain marketing teman-teman ya. Ini nanti kuncinya di CS ya. Kuncinya kalau kayak gini-gini itu di CS ya. Jadi ketika ada orang nanya kayak gini ya nih ya, misalnya nih ya, ini nanya lagi kan ini kan. Berapa ini berapa ini kan ada titik gading ini kan nggak dibalas sama dia kan. Nah ini ya kan nggak dibalas ini ya toh. Ini kalau dia balas bisa jadi
Mr. Jaya Disantra ini ya dan juga Tian Pik ini mungkin akan membeli, ya dia akan lari ke Optik CS langsung, ya. Nah, ketika CS nggak balas, ini dia sebenarnya sudah kehilangan potensi omset sebenarnya di sini, ya. Dan CS itu adalah ujung tombak, guys. Ketika kalian sudah beriklan, ya tim konten nih, misalnya kan di sini tim konten sudah posting yang menarik seperti ini dan banyak yang komen, ya tapi nggak dibalesin, orang nggak jadi beli kan, orang dia nggak dibales juga, ya kan, itu akhirnya kan nggak jadi transaksi di situ. Nah itu kan akhirnya kan ya rugi toh kita membuat konten-konten, ya. Jadi kuncinya nanti ada di CS teman-teman, ya. Jadi nanti punjernya itu sebenarnya nanti ada di CS, ya. Nah, ini apa namanya? Ini juga nih ya kan. Kalau beliau kan bagaimana tadi nih ya. Nah, ini banyak teman-teman ya. Tadi ini memang saya lihat sekilas ya. Ini dia tuh banyak diberkahi yang komen-komen ya. Cuman mungkin CS di sini kurang ini banget ya. Kurang ini ya kacamata beli 30 juta mending ACC mana ya? Manado Ready Makassar ya kan. Nah, ini kan nggak dibales ya. Ini 30 juta harganya toh. Oh, katanya ini 30 juta teman-teman ya. Mahal juga ya. Ngeri ya. Kacamatanya 30 juta nih ya. 30 juta katanya nih. Ya. Mana nih? Tadi ada yang ngomong 30 juta nih. Oh enggak deh, oh 2,9 juta nih ya. Nah ini apa nih? Oh ngawur ini ya. Fred ini warnanya kalau gini nggak perlu dibalesin ini ya. Wong harganya 2,5 juta kok dibilang 30 juta ini kan. Gitu ya, jauh banget gitu kan. Nah, itu teman-teman ya. Ini contoh ya. Contoh bagaimana apa namanya kita bisa melihat sebuah akun sosial media ya dan bagaimana dia dari sisi ininya ya, sisi tingkat interaksinya ya, kemudian apa namanya kualitas kontennya ya, kita bisa ukur dari parameter jumlah apa namanya like di sini. Kalau interaksi kita bisa dari jumlah komen ya, tapi ya kita bisa melihat banget ya konten kita tuh bagus atau enggak ya, kita bisa ukur ya. Itu sebenarnya kalau lihat seperti ini ya, itu memang paling bagus itu dalam bentuk video. Karena dalam bentuk video nanti ya, kalau dalam bentuk video akan kelihatan realnya orang yang buka postingan itu berapa ya. Itu kalau manual. Nah, baru nanti kalau pakai kayak tool-tool kayak tadi sih apa namanya? Yang ini ya, Hotsuite, kemudian Social Backers ya. Kemudian bahkan mungkin Instagram bahkan ini Instagram Insight kita bisa tahu ya berapa orang yang lihat ya. Nah, yang paling enak memang kalau di Instagram ya yang free ya, yang kalian nggak perlu bayar, itu namanya adalah Instagram Insight. Di sini yang sudah pernah pakai Instagram Insight tolong angkat tangan. Oke, Mas Andika udah pernah. Siapa lagi? Kalau aktifkan kameranya, yang sudah pernah, tolong aktifkan kameranya. Instagram Insight. Instagram Insight yang di bisnis itu, Pak? Ya, sudah pernah. Sudah pernah. Oke. Mas Kelvin udah pernah juga ya, Mas Kelvin ya. Oke, yang lain udah pernah nguti-nguti Instagram Insight? Oh, udah pernah juga Mbak Beta itu. Oke ya. Yang belum, ini Mbak Ekawati udah pernah ini ya, udah pernah ngutang-nguti Instagram Insight Mbak Ekawati ya? Mbak Ekawati ya? Udah pernah ya? Oke, Mas Ega, Mas Alfaderi, Mas Luhung, Mas Alvin? Saya sudah, tapi belum ada datanya, Pak. Baru kemarin. Oh, baru kemarin, oke. Mas Alvin, yang suka ngutang-nguti si Uceng, kok Uceng? Aduh, apa nama itu? Ikannya Mas, ini namanya apa? Uceng, apa namanya? Cupang, Pak. Oh iya, cupang. Kalau Uceng kan dimakan ya. Oh iya. sorry ya. Jadi mendowngrade kan cupangmu, guys. Udah pernah lihat Instagram Insight, bro? Mas Alvin? Udah, Pak. Udah bisa bacanya? Sudah. Udah ya? Oke. Sip, alhamdulillah ya, teman-teman ini sudah ini ya, biasa juga ya lihat Instagram Insight ya. Jadi dengan Instagram Insight ini teman-teman ya, kan contohnya seperti ini ya. Bentar saya bukain dulu apa namanya? Instagram Insight-nya. Mana nggak kebuka nih. Halo. Saya nih pakai apa namanya? Oh, ketutupan ya. Oke, ini udah kelihatan belum? Let's view saya udah kelihatan teman-teman? Udah kelihatan belum? Let's view saja. Let's view saya udah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya. Oke.
Jadi saya tuh, makanya suka pakai ini ya, pakai Let's View ini teman-teman untuk, apa namanya, mengkonekkan antara handphone saya dengan ini, dengan apa namanya, aduh kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa? Loh, kok nggak bisa sih? Ini Indihome kan? Indihome kok, entar. Tadi pagi bisa kok. Entar tunggu ya teman-teman ya, kenapa nggak bisa nih? Kita cek lagi deh. Lah, kok no device phone sih? Tunggu ya, saya close dulu. Nah, jadi, apa namanya, dengan Instagram Insight teman-teman ya, itu nanti, apa namanya, kita nanti bisa ngecek ya, bisa ngecek itu sebenarnya yang orang yang apa, yang terjangkau ya, yang terjangkau itu udah berapa ribu orang ya, kemudian apa postingan mana yang paling populer, yang paling disuka orang ya, paling, di-like orang itu yang mana ya. Nah, itu apa namanya, itu kita bisa lihat dari, Instagram Insight tersebut ya. Oh, Mbak Kawati itu di belakang tuh. Tadi Iya, baru Kak. lihat chat-nya Mbak Kawati ya. Nah, apa namanya, jadi, kalian harus sering buka-buka Instagram Insight teman-teman ya, untuk, apa namanya, yang terutama yang udah punya, Instagram bisnis ya. Jadi kayak misalnya Optik Optik Fasta ini misalnya, itu harus, apa namanya, saban waktu ya, itu dicek ya, seperti apa, apa namanya, di sananya ya, ininya, apa namanya, tingkat tingkat interaksinya sudah seperti apa di situ. Nah ini ya, nah ini baru bisa nih. Oke, start now. Oke. Aduh, suara jadi double ya? Oke. Suara saya jadi double nggak di situ, guys? Enggak kan? Nggak double kan suara saya? Agak, Pak, cuman nggak terlalu mengganggu sih. Oh, ini gara-gara ini nih, gara-gara si siapa namanya nih? Saya tak deskripsi dulu ya, entar. Itu last view-nya tuh, last view-nya ini, apa namanya, suka gitu. Kadang dia nangkep suara saya. Saya entar. Opsinya di mana sih? Udah apa ya? Entar lagi deh. Mumpung bisa. Oke. Oke, stop now ya. Oke, sudah. Di sini kok nggak mau jalan. Alah, ini last view-nya masalah teman-teman. Ya, trouble ya. Sorry ya, nggak bisa nunjukkan akhirnya saya ya. Jadi apa namanya, di dalam ini teman-teman ya, coba nanti kalian lihat sendiri ya, di dalam ini kalian sendiri, di dalam apa namanya, Instagram bis kalian ya, seperti itu ya. Nanti di sana kita bisa melihat ya, parameter-parameter yang apa namanya, yang nanti di sana itu, kita bisa menyimpulkan ya, itu nanti kira-kira dari jumlah ini, dari jumlah apa namanya, jumlah, istilahnya itu jangkauan ya, jangkauannya seperti apa, kemudian interaksi seperti apa, kemudian audiensnya nanti siapa aja ya, dari sisi usia dan sebagainya itu nanti kita bisa lihat dari situ juga ya. Bahkan nanti dari sisi konten ya, bagaimana konten dan juga stories ya, itu kita juga bisa melihat tuh ya, stories mana yang paling bagus ya. Nah itu kita bisa nanti lihat dari, namanya Instagram Insight ini ya. Saya mohon maaf nggak bisa menunjukkan teman-teman, ini kalau saya offline, itu saya biasanya pakai visor namanya ya, pakai visor ya seperti itu, nanti tampil di LCD proyektor kan. Nah ini kalau saya ini, apa namanya, online, biasanya saya pakai ini, pakai Let's View ini, tapi nggak tahu nih kenapa kok ini tadi bermasalah ya, nggak mau, remote. Padahal tadi sebelum kuliah, udah saya ini, apa namanya, istilahnya tes dulu, tapi lancar banget ya. Malah ini, pas kuliah malah down ya. Nggak apa ya. Oke, tapi mudah-mudahan paham kalian ya, apa namanya, di sisi ininya, di sisi, bagaimana mengukur ya, mengukur di sisi, sosial medianya ya. Nah ini kita bisa, kalau kita pakai Instagram, kita bisa pakai namanya tool dari Instagram Insight ini ya. Nah, sedangkan yang lain nih, yang apa namanya, tool-tool yang tadi ya tugas kalian ya, yang PR ini yang tadi udah sempat kita bahas buat punya Mas Calvin ini ya.
Nanti silakan kalian coba-coba sendiri teman-teman ya. Masih banyak tool yang perlu kalian coba-coba dan kalian coba yang free ya, yang gratis di situ ya. Cuman pada intinya teman-teman ya, pada intinya ya kenapa kok kita harus paham ini ya? Tadi ingat ya bahwa tugas kita sebagai seorang desainer marketer ya, sekali lagi ya, itu bukan kita hanya sekedar posting aja ya. Tapi bagaimana di sana kita punya kemampuan untuk kita menganalisis ya, kira-kira konten apa yang paling tepat ya, tetap yang paling kunci ya, kunci utama di dalam kita menangani sebuah media sosial ya. Dan pas ini kan memang materi kita hari ini memang lebih ke arah pengukuran sosial media ya. Dalam sosial media itu lebih ke arah konten ya. Nah, konten di sini tuh macam-macam ya. Yang mungkin kalian di mata kuliahnya Pak Yunan itu, Mas Yunan mungkin sudah dapat ilmu di sana ya. Tapi memang fungsi utama dari dalam kita di dalam sosial media ini ya, ketika kita bikin konten itu bagaimana kita bisa bikin isu di situ ya, bikin isu ya. Jadi apalagi kalian nanti sebagai buzzer misalnya ya, kalau kalian sebagai buzzer ya, buzzer politik apalagi gitu ya, itu harus pinter-pinter bangun isu politik di situ. Kalau bisnis ya isu bisnis ya kayak kemarin yang kayak Odading Mang Oleh dan sebagainya itu kan dia bisa ini sebenarnya kalau kayak kayak Odading dan Mang Oleh itu mungkin dia masih ngawur bikin kontennya mungkin ya, cuman dari pengalaman dia ya, saya rasa sambil merem pun ya dia sudah bisa tahu nanti konten bisa viral atau enggak gitu loh ya kan, itu kan dari pengalaman ya. Kalau kita kan masih belajar ya bagaimana bikin konten yang bisa viral di situ ya. Nah, jadi bagaimana dari konten tadi itu parameternya ya, parameter dari sisi teori ya, itu bagaimana nanti konten yang udah kita bikin ya, konten yang kita bikin itu interaksinya itu bagus di sosial medianya, dan perbandingan ya, ingat ya, perbandingan antara jumlah like ya atau jumlah views yang tadi dengan jumlah followersnya itu setidaknya itu nggak jomplang banget ya. Kalau misalnya kita udah punya misalnya followersnya tuh puluhan ribu, harusnya jumlah like atau yang nonton video itu udah ribuan. Itu kalau puluhan ribu. Kalau ratusan ribu ya, itu bisa harusnya lebih banyak lagi ya. Dan kita bisa membuktikan ya. Misalnya nih ya, ini mumpung ini ya, saya jadi tiba-tiba ingat ya, sosok mungkin nih ya, ini misalnya public figure nih ya. Nah misalnya ini nih ya, ada si Raffi nih ya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini kan dia punya 50 juta, tuh banyak tuh kan, 50 juta followers, banyak banget kan. Nah kita bisa lihat nih, tuh satu postingan aja itu sudah hampir 1 juta likes, bayangin tuh, ya kan. Nah kalau kayak gini-gini, ini artinya dia ini ya, ini 1 juta, ini 1 juta nih ya kan, ya kan. Jadi ini imbang teman-teman ya, ini likersnya si Raffi Ahmad ini ya dia bisa dibilang ya dia organik, ini sampai 6,5 juta yang nonton loh, bayangin ini kan. Nah seperti itu ya. Nah ini contoh-contoh yang dia nggak beli followers ya, seperti itu ya. Atau kayak Ronaldo kemarin katanya yang paling sekarang di dunia ya, yang akun Instagram yang paling banyak itu katanya Cristiano Ronaldo katanya. Itu sampai di angka 262 juta followers. Ini jumlah manusia di muka bumi katanya yang paling banyak followersnya ya. Jadi manusia di muka bumi yang paling banyak followersnya ini Cristiano Ronaldo tuh. Lu kan postingannya satu postingan aja sudah 10 juta ya kan, 3,6 juta. Nah, ini baru ini dia nggak beli. Kalau beli ya paling cuma 2, 3 gitu. Nah, kenapa tuh Pak Wawan? Ya, kenapa akun yang nggak organik, misalnya ini ya, akun yang nggak organik dengan organik ya, itu kok beda banget di sisi ininya, beda banget di sisi likersnya ya. Kenapa kok kenapa kok saya beli akun followers 1000 misalnya, tapi kenapa kok jumlah like saya kok nggak ikut nambah banget? Ya, mungkin itu kan bisa jadi pertanyaan beberapa teman-teman kan, ya. Karena gini teman-teman ya, jadi akun yang kalau yang akun kita beli itu biasanya akun-akun yang robot. Jadi akun-akun yang bukan orang, bukan manusia, itu robot, ya, itu bot, ya, itu bot. Jadi mereka itu yang tiba-tiba nge-like ya, yang jadi followers kita itu adalah memang mungkin ada yang manusia asli ya, tapi ternyata banyak yang bot ya, mereka tuh robot ya, robot. Mulanya mereka nggak nge-like kita karena mereka robot ya, karena mereka robot. Nah seperti itu ya. Yang kedua
Kalaupun dia tuh orang yang asli misalnya, orang asli tiba-tiba jadi follow kita, karena walaupun kita beli followers ya, kita beli followers dan ternyata itu adalah beberapa di antara mereka adalah real orang ya. Tapi kenapa kok mereka nggak nge-like kita? Karena di beranda mereka ya, ketika mereka lagi ini ya, buka Instagram seperti itu kan kadang di sini kan akhirnya kelihatannya ya, di berandanya gini kan. Nah ini ya. Nah, apa namanya? Itu karena mereka apa ya dipaksa oleh sistem untuk follow, akhirnya sama Instagram punya algoritma teman-teman ya, punya algoritma mana akun yang dipaksa memfollow sama orang yang follow sendiri dengan button. Nah jadi gitu. Jadi orang itu jadi siapa namanya si Instagram tuh ngerti ya kapan orang itu mencet tombol follow di sini, kapan yang mencet itu adalah robot. Nah, ketika dia yang mencet adalah orang, ya pencet ada penanda. Oh, ini dia memang apa? Secara sukarela itu memfollow orang. Nah, ketika dia memfollow orang, otomatis ketika misalnya saya memfollow ini ya, komunitas pengusaha muda ini kan, maka otomatis postingan dia tadi di sini ya, itu akan muncul di saya. Nah, seperti itu. Feed-nya akan muncul di saya, ya. Nah, bahkan stories-nya pun akan muncul di saya. Tapi ketika dia akun apa namanya kita beli, belum tentu ketika kita posting stories ya orang-orang yang tadi kita udah beli followersnya itu stories-nya muncul di mereka itu belum tentu ya. Nah, itulah kenapa tetap yang paling asik itu memang jangan beli followers ya, tapi tetap bangun secara organik ya. Cuman gini, akun yang kita beli tadi itu kadang orang itu ya, orang Indonesia ya terutama ya, ketika lihat followersnya gede, di sini gede banget itu ya kayak gini ya, ini keren ini pasti ini perusahaan besar, pasti ini orang yang terkenal, nah seperti itu, biasanya nggak gitu biasanya, ini naikkan kapasitas ya, menaikkan istilahnya itu brandingnya. Nah, cuman orang yang pinter ya kita bisa melihat ya bagaimana tadi ya perbandingan ya pengukuran antara jumlah likes ya komen atau tadi nonton video ini misalnya dengan jumlah followersnya. Kalau dia timpang jauh, nah pasti bisa dipastikan ya walah ini pasti beli nih. Nah gitu tadi seperti yang tadi diungkapkan Mas Kelvin tadi ya. Nah gitu teman-teman ya. Itu apa namanya? Itulah pentingnya kenapa kita bisa menganalisis sebuah sosmed ya. Mana sosmed yang benar-benar dia real, organik dari awal, mana yang dia memang membeli ya, seperti itu ya. Nah, dan juga nanti di sana kita juga belajar juga ya, mana postingan-postingan ya, akun-akun Instagram yang udah kita follow ya, yang menjadi insight kita ya, itu mana yang bagus yang nanti kita bisa menjadi sebuah inspirator bagi kita ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, paling itu dulu materi kita hari ini ya tentang apa namanya pengukuran di dalam ranah sosial media ya. Ya mudah-mudahan tapi ini tadi sebenarnya campur ya, dikecampur juga dengan apa namanya konten marketing juga ya tadi sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan kalian ya. Penting apa namanya dan juga memahamkan kalian bahwa di dalam kita menangani sebuah sosial media ya itu memang tidak hanya sekedar posting-posting aja ya, tapi bagaimana konten kita ini bisa di-like banyak orang ya dan juga jumlah pertumbuhan followersnya ini ya ini bisa secara organik itu berjalan ya. Mending kita ngiklan seperti itu habis sekian puluh juta dapat followers di sini daripada kita membeli followers robot. Nah seperti itu guys ya. Nah mungkin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya 1-2 orang silakan. Monggo yang mau bertanya. Pak mau nanya Pak. Ya. Mengenai balas chat gitu ya Pak, balas komen. Kecuali gini, kalau yang komen itu rata-rata Mbak, yang nanya itu tentang postingan Pak, bukan tentang produk yang kita jual gitu. Misalnya kayak harganya berapa, itu nggak seperti itu Pak, melainkan kayak sharing-sharing gitu Pak. Lebih baik itu jawabnya waktu seketika atau kita nunggu beberapa hari supaya postingan kita itu naik lagi gitu Pak. Mas coba diulangi lagi Mas, tadi saya nggak bisa dengar Mas. Bentar Pak. Ya, manunya. Koneksi saya lagi down kayak tadi. Oh, oke. Terus misal banyak yang komen gitu ya Pak, tapi postingannya itu bukan berupa hard selling atau promosi produk. Jadi yang tanya bukan soal
harganya berapa Min, bukan seperti itu, tapi melainkan membahas mengenai topik yang dibicarakan. Misal yang dibahas itu mengenai investasi gitu ya, yang ditanyakan soal investasi. Nah itu lebih baik kita jawab di komennya itu seketika atau kita nunggu beberapa jam atau hari supaya postingannya itu naik lagi. Soalnya saya lihat contoh-contoh itu ada Pak yang balasnya itu saya komen, padahal 3 kali ngomen ya Pak di postingan berbeda, dan itu jawabnya setelah 1 hari kemudian semua Pak. Apakah seperti itu atau gimana Pak? Lebih baik. Ya, jadi gini, algoritma, salah satu algoritma di dalam sosial media, terutama di Instagram dan Facebook ya Mas ya, dan juga ini juga berlaku di YouTube ya, itu ternyata gini ya. Jadi sebuah postingan yang bagus ya, sebuah apa namanya, istilahnya itu postingan ya, postingan yang bagus itu adalah ketika bagaimana kan ada namanya di situ kan namanya tingkat interaksi ya, tingkat interaksi. Jadi semakin banyak orang yang komen ya, itu artinya semakin bagus ya, semakin bagus. Tapi ternyata ada satu nilai di situ, semakin cepat. Nah ini, semakin cepat dia membalas ya, semakin cepat dia membalas, maka sama si Facebook ya, sama si apa namanya, YouTube misalnya, itu nanti si postingan akan ditandai bahwa ini fast respon ya, ini fast respon, dan malah sama dia nanti akan terus apa namanya, dinaikkan otomatis Mas. Jadi nggak perlu nunggu besok dan sebagainya, nggak perlu ya. Apa namanya, langsung aja dibales ya, karena Facebook dan Instagram dia punya sebuah nilai di situ, cuma punya sebuah parameter di situ ya. Ketika kita sebagai admin balas cepat ya, maka nanti tingkat bertahannya postingan kita di atas ya, itu ternyata bisa lebih lama, lebih panjang dibandingkan kita balas di besoknya. Memang kita balas di besoknya, maka dia akan naik ke atas ya. Tapi tingkat lamanya dia bertahan di atas itu ya, itu ternyata tidak selama ketika orang itu cepat balasnya ya. Nah, maka untuk itu teman-teman ya, mungkin memang kadang kita pengen menaikkan, kita pengen meng-up-kan, ya gitu kan. Kita pengen meng-up-kan apa namanya, sebuah postingan yang mungkin itu udah bagus, tapi karena udah lama gitu ya, dia akan turun ke bawah. Jadi potensi orang untuk melihat itu kurang. Maka gimana triknya? Triknya adalah gini caranya Mas ya. Kita bikin akun palsu bisa. Atau kita minta bantuan teman kita, sebelah kita misalnya, ya, untuk komen di situ, komen palsu istilahnya, komen palsu. Nah, komen palsu, ya. Nanti kita sebagai admin balesin lagi. Nah, maka nanti dia akan naik lagi. Nah, simpelnya gitu simpelnya, ya. Jadi jangan nunggu 1-2 hari atau mungkin 3 hari, itu jangan, ya. Karena nanti ketika seperti itu sebenarnya tingkat interaksinya kurang bagus, ya. Karena kan di sini yang dilihat kan faktor interaksi kan. Ketika ada orang nanya, kita balas jebret, ya. Bahkan kalau bisa Mas Adika, ketika ada orang nanya kan, orang nanya jebret, maka sampai itu balasnya dibalas jebret, tapi ketika saya membalas itu Mas, itu ada pertanyaan Mas. Ada pertanyaan yang diajukan kepada yang nanya tadi Mas. Nah, yang nanya tadi kan, yang nanya kan jawab tuh, ya kan jawab. Terus nah, akhirnya kan satu orang yang nanya itu bisa jadi nanti akhirnya ada 2-3 jawaban Mas di situ. Itulah yang dimaksud dengan tingkat interaksi yang bagus di situ. Jadi tingkat interaksi yang bagus itu ternyata bukan sekedar like doang ya, tapi bagaimana di sana saling berbalas komen itu tingkatannya lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan kita hanya like doang. Nah, gitu Mas Adika ya. Oke Mas Adika ya. Oke? Oke, Pak. Sip. Oke, ada yang mau nanya lagi? Cukup? Oke ya. Oke teman-teman, udah jam 9.31. Kata ini antar lagi kalian mau ada kuliah lagi kan? Oke ya. Oke, paling itu dulu dari saya ya. Untuk sementara hari ini belum ada tugas, santai nih. Ya. Karena tugasnya sudah dikerjakan yang kemarin. Sebenarnya tugas yang kemarin saya mengerjakan itu harusnya tugas yang kita mau bahas dari materi ini ya, seperti itu. Oke, kita aja dari saya. Terima kasih ya. Saya tutup dulu. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.